Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Sintua Roni DP Siagian dalam Renungan Pagi Sabtu 17 Agustus 2024. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Baik saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatan pagi hari ini, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya, Tuhan yang menolong kami sehingga kami mengerti akan maksud firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini 17 Agustus 2024 terambil dari Injil yang ditulis oleh Rasul Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikian firman Tuhan saudaraku. Bangsa Israel juga memperingati hari kemerdekaannya ketika mereka terbebas dari penjajahan bangsa Mesir, di mana bangsa Israel sudah lama sekali dijajah oleh Mesir. Mereka sangat menderita, dan ketika itu mereka berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan teriakan mereka, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa itu. Kemudian mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah hari kemerdekaan bangsa Israel sebagai bangsa dari penjajahan Mesir yang dikatakan sebagai keluaran atau eksodus. Indonesia juga memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, ketika 79 tahun yang lalu Presiden Republik Indonesia Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga Indonesia benar-benar merdeka. Nah, saudaraku, kita juga adalah orang-orang yang merdeka ketika kita pada waktu sebelum kita menerima Yesus Kristus, kita adalah orang yang diperhamba atau diperbudak, ditawan oleh keinginan-keinginan dosa atau ditawan oleh dosa, sehingga kita menjadi budak dosa. Namun oleh karena darah Yesus Kristus yang sudah tercurah di Golgota, Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kita, memerdekakan kita, dan ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita adalah orang yang merdeka. Nah, namun saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita masih saja melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena itu, pertanyaannya saudaraku, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Mungkin secara status bahwa kita adalah anak Tuhan,
sudah lahir baru, sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita adalah orang yang merdeka. Saudaraku, kemerdekaan kita bukanlah hanya berhenti ketika kita sudah terima Yesus Kristus, setelah itu selesai, maka kita benar-benar merdeka dan bebas melakukan perbuatan-perbuatan apa saja. Nah, dikatakan oleh Tuhan di dalam ayatnya yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi saudaraku, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, kalau demikian berarti kita belum benar-benar merdeka, saudara. Nah, oleh karena saudaraku, apakah kita masih melakukan perbuatan dosa? Masih sering melakukan penipuan? Mungkin kita ada yang di antara kita yang menyakiti istrinya, menyakiti anak-anaknya, kasar terhadap suami, kasar terhadap istri. Ya, atau mungkin melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, dikatakan sebagai orang Kristen namun masih memberikan sesajen-sesajen kepada nenek moyang. Ketika sakit, datang berobat ke dukun, memberikan sesembahan kepada kuburan-kuburan nenek moyang. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sudah mulai lirik-lirik orang lain, sudah mulai selingkuh. Apakah itu yang dikatakan dengan merdeka? Tuhan Yesus katakan setiap orang yang melakukan dosa adalah hamba dosa. Oleh karena itulah saudaraku, di dalam ayat yang ke-31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Oleh karena itu saudaraku, kalau kita benar-benar merdeka, kita harus menjadi seorang murid. Ya, menjadi seorang murid dikatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Artinya kita harus tetap di dalam firman Allah. Atau firman Allah ada di dalam diri kita. Setiap saat kita merenungkan firman Tuhan, membaca, bersekutu dengan Tuhan, selalu berkomunikasi dengan Tuhan, dan kita disebut orang-orang yang merdeka, yang sejati. Murid Tuhan yang sejati adalah orang yang tidak melakukan dosa. Apakah semua murid Tuhan tidak lagi melakukan dosa? Iya, bahkan Paulus masih melakukan dosa. Tetapi mari saudaraku, kita senantiasa berusaha untuk tidak melakukan dosa dengan selalu berpegangan kepada Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan senantiasa. Demikian saudaraku, mari selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan orang yang benar adalah yang senantiasa menyukai Taurat Tuhan. Baik saudaraku, demikian firman Tuhan, perenungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kalau sebentar kami akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Dan terima kasih juga firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kami dari perbudakan dosa dan kami menjadi orang yang merdeka. Namun di dalam perjalanan kehidupan kami Bapa, kami masih sering melakukan dosa-dosa. Ampuni kami Bapa. Setiap kami melakukan dosa, kami ulang kembali Bapa. Ampuni kami Bapa. Biar kami senantiasa Engkau berikan dorongan supaya kami selalu dengar-dengaran dengan Engkau, membaca firman-Mu, ada di dalam firman-Mu, supaya kami menjadi murid-Mu dan kami dibenarkan
dan kami dimerdekakan senantiasa, Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami Bapa apabila kami melalaikan akan firman-Mu. Tolong kami Bapa untuk setia di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapak, kami berdoa pada saat ini bagi saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, biarlah Tuhan yang memberikan jawaban atas pergumulan mereka. Saudara kami yang ada di dalam keadaan duka, Tuhan hiburkan. Saudara kami yang sakit, Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Horas, merdeka, merdeka, merdeka.